Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilhelmina Patrisiandiro, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 6 Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat ini saya sedang bersama rekan sejawat saya, Ibu Lilis Cahyani SPD, guru kimia di SMA Negeri 6 Elar. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam, kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan Bu, kabar saya juga baik Bu. Ya Bu, jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Ya. Tujuan dilakukan percakapan hari ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, kemudian lebih percaya diri lagi tentunya, sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dan dari pembelajaran nanti Bu. Iya. Baik, kebetulan untuk materi observasi yang akan diobservasi nanti itu saya ambil dari kimia HCE tentang penerapan kimia hijau untuk pembangunan berkelanjutan 2030. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep kimia, menerapkan konsep kimia hijau, membedakan sampah organik, anorganik, serta merancang langkah-langkah pengolahan limbah plastik, buah dan sayur dan lain sebagainya seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu sangat luar biasa, bagaimana menerapkan konsep kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari itu. Kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran nanti apa ya Bu? Ya, untuk area pengembangan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, untuk prinsip kimia hijau itu sendiri nanti diharapkan peserta didik nanti itu sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, pastikan proses penerapan kimia hijau itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan juga untuk mereka juga diharapkan mampu membedakan sampah organik dan anorganik. Untuk keterampilannya serta produknya, mereka bisa merancang langkah-langkah untuk pengolahan sampah tersebut, serta membuat produknya seperti langkah pengolahan plastik, sampah plastik, dan juga membuat produk dari hasil pengolahan plastik itu sendiri. Oke, luar biasa ya. Berkaitan dengan strategi yang dipersiapkan terkait rancangan pembelajaran yang digunakan di sini, baik dari segi model maupun metode. Tuh. Ya, kira-kira strategi seperti apa yang sudah Ibu rancang dalam kegiatan pembelajaran nanti sehingga bisa diterapkan? Iya, untuk strategi pembelajaran yang saya persiapkan sesuai dengan topiknya, itu saya mengangkat model pembelajaran project based learning seperti itu, dengan juga menggunakan pendekatan teknologi, pedagogi konten seperti itu. Ya, yang kedua ada juga metode yang kita gunakan itu diskusi juga, terus tanya jawab juga, ceramah juga, ada penugasan juga, serta presentasi seperti itu. Oke. Jadi luar biasa tadi menggunakan model pembelajaran berbasis project ya, kemudian terintegrasi teknologi, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, ceramah. Di sini yang ingin saya tanyakan lebih lanjut berkaitan dengan pendekatan. Kira-kira pasti saja
ada pendekatan yang Ibu usahakan untuk memenuhi setiap kebutuhan belajar peserta didik. Untuk dari berbagai macam kebutuhan pasti kita sebagai guru ingin memenuhinya kan. Kira-kira ada tidak pendekatan yang ingin dipersiapkan? Ya, untuk pendekatan sendiri juga di sini nanti saya merancang bisa terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi serta pendekatan sosial emosional seperti itu, supaya bisa mencakup untuk seluruh siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, terima kasih. Pendekatan berdiferensiasi, terintegrasi, pembelajaran sosial emosional. Ya, di sini media yang digunakan untuk pembelajaran nanti media apa Bu kira-kira? Untuk media tentu yang pertama itu ada tulis pasti, terus handphone dari siswa, laptop juga hanya untuk guru, karena kalau untuk LCD di sini belum bisa ya. Dan kita seperti yang kita ketahui lingkungan kita belum mendukung untuk penggunaan LCD seperti itu. Jadi kita memanfaatkan saja media yang ada. Oke, luar biasa karena tadi terintegrasi teknologi, jadi kita memanfaatkan handphone, handphone dari peserta didik. Kita memanfaatkan aset-aset yang sudah ada. Ya, betul sekali. Untuk penggunaan LCD, kenapa kita tidak bisa menggunakannya? Karena memang kelas kita belum terhubung ke jaringan listrik. Dan kita juga belum memiliki PLN. Iya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran ini akan dilaksanakan? Tadi sudah disampaikan bahwa di kelas KCE. Tentu sesuai dengan jam pelajaran saya sendiri ya Bu ya. Itu di hari Senin jam ketiga dan keempat dari 8.30 sampai 9.30. Oke. Nanti di hari Senin saya akan ikut masuk ke kelas ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan? Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita selama beberapa menit tadi? Ya, berdasarkan pertanyaan yang disampaikan juga dari coaching ini, yang saya dapatkan tentu untuk mempersiapkan kelas kita untuk melakukan proses pembelajaran, guru harus mempersiapkan kelas dengan baik, memilih metode yang baik, model pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan anak-anak, serta pendekatan-pendekatan yang bagus sesuai dengan kebutuhan sekolah kita seperti itu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk percakapan praobservasi ini. Nanti di hari Senin pukul 8.30 sampai 9.30 saya akan masuk ke kelas dan mengobservasi, dan tentunya harapannya bisa berjalan lancar ya Bu. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Kalian sehat? Siap. Kesepakatan kelas yaitu untuk merapikan diri dan juga memperhatikan lingkungan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Silakan. Tadi sudah bersih? Sudah. Oke, bagus. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya sebagai makhluk Tuhan yang tentunya kita harus selalu sadar bahwa kita harus senantiasa apa? Bersyukur. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita harus memulai dengan doa. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membaca doa ini seturut iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang di surga dimuliakan Anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Liano yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kita semua. Hadir semua? Ya, Bu. Oke, siapa yang tidak hadir? Saya mohon informasi
speaking boleh? Boleh. Boleh ya? Ya. Iya. Bisa. Sudah siap belajar kimia? Siap. Kali ini masih tentang kimia hijau. Nah, kita di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana peran kita sebagai generasi penerus atau peserta didik dalam pembangunan berkelanjutan 2030 ya, melalui pembelajaran kimia hijau. Tujuan pembelajaran kita itu peserta didik mampu membedakan sampah organik dan sampah anorganik ya, melalui sebentar demonstrasi yang Ibu berikan ya. Lalu selanjutnya peserta didik mampu menerapkan konsep kimia hijau dengan membuat karya berupa produk untuk mendukung prinsip kimia hijau. Ada yang bisa kasih contoh ke Ibu? Oke, mari. Membuat pupuk dari kulit buah atau sayur. Oke, membuat pupuk dari kulit buah atau sayur, bagus. Tepuk tangan untuk Adit. Oke, kelompoknya Catherine, silakan. Bagus, luar biasa. Kelompoknya. Membuat bunga dari plastik jajan. Oke, luar biasa sekali. Ini kita sudah punya bayangan ya. Tugas kita untuk mendukung prinsip kimia hijau itu membuat produk-produk itu tadi, ya. Masih semangat? Oke, masih ya. Ibu mau membuat suasana kita ataupun mengajak kita semua untuk lebih berkonsentrasi. Ya. Instruksinya adalah yang pertama, lepas dari semua aktivitas. Ya. Untuk yang rapi dan sopan, kita mulai. Ibu hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bas, mulut. Bayangkan di dalam otak kamu kita sekarang lagi di lingkungan yang sangat hijau, atau di padang rumput, atau di hutan yang sangat indah. Ada aliran sungai yang mengalir, terus ada pohon-pohon yang sangat hijau dan rindang, ada suara burung, ya seperti itu. Kamu tarik nafas, tahan dulu untuk mata, lepas. Artinya apa? Supaya tujuan pembelajaran kita ini relevan dengan apa yang mau kamu pikirkan. Tujuan kita dari mempelajari kimia hijau itu adalah untuk membuat lingkungan kita nyaman, lingkungan kita rindang, buat kita bisa tadi. Sekarang kita lanjut ke materi kita. Ada yang masih ingat kemarin apa itu kimia hijau? Oke, silakan. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik, Sinta dulu. Kimia hijau adalah mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Oke, bagus. Kenapa kita harus mempelajari kimia hijau? Ada yang bisa jawab? Karena kimia hijau peran sangat penting dalam kehidupan manusia. Iya, bisa. Bagus sekali untuk Adi. Ada lagi yang mau jawab? Tuti, silakan. Karena kimia hijau sangat penting bagi kehidupan manusia. Oke, terima kasih untuk Tuti. Terus ada lagi? Silakan. Karena kimia hijau sangat penting bagi kesehatan manusia. Iya, kimia hijau sangat penting bagi kesehatan manusia karena berhubungan sekali dengan lingkungan kita, lingkungan yang kita tempati. Ya, misalkan, ya, kalau Joni membakar hutan, dampaknya apa Joni? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Baik tidak untuk kita? Tidak kan? Tidak baik untuk apa? Untuk kesehatan. Jadi fokusnya pada apa? Bernafas,
banyak pertanyaan ataupun masalah yang sudah kamu jawab, ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengolah sampah kulit buah dan sayur. Bagaimana cara mengolah sampah kulit buah, sayur, dan plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, baik. Ladies first ya, Aldi ya. Silakan, yang sana. Membuat bunga dari aqua gelas. Oke, kamu cepat. Silakan. Membuat bunga dari sampah plastik. Oke, dari kelompok ini. Membuat ada sebanyak dari botol bekas. Ada lagi. Membuat bingkai foto dari sampah gabus. Oke. Sudah tahu yang mana di sini yang sampah organik dan anorganik? Sudah. Tangan kanan ibu. Sampah apa ini? Tergolong sampah? Organik atau anorganik? Organik atau anorganik? Saya bisa membedakan sampah organik dan anorganik. Organik. Sampah organik mudah menghancur oleh tanah, sedangkan sampah organik sulit hancur, bahkan sampai bertahun-tahun tidak akan hancur. Luar biasa, tepuk tangan. Biasa. Jadi berdasarkan jawaban Joni, yang sampah organik yang mana? Daun. Oke, yang anorganik yang mana? Gelas aqua. Ibu sampaikan jawaban dari Doni itu benar ya. Ibu sampaikan selain handphone yang tidak bisa lepas dari kita, apa satu hal yang tidak bisa lepas dari kita? Jajan. Oke, jajan dibungkus pakai apa? Setiap kali kamu jajan tidak? Iya. Bayangkan kamu di sekolah belanjanya 1 kresek, jajannya sedikit, bahkan tidak membuat kamu kenyang. Tetapi sampah yang kamu hasilkan, sampah plastik itu banyak sekali. Kalau 1 tahun 365 kali berapa lembar kamu punya sampah yang dihasilkan sehari? Kali berapa banyak siswa SMA Negeri 6 Elar? Ada berapa banyak tumpukan sampah di belakang? Kamu bayangkan. Sangat banyak ya kan? Dan plastik ini untuk jadi dari yang saya sampaikan sudah bisa membedakan sampah organik dan anorganik. Bisa ya? Nah, itu kita akan ke penyusunan proyek ya. Kamu ambil setiap kelompok nanti wajib memilih 1 masalah ya. Sekarang karena kita sudah dibagi dalam bentuk kelompok ya, kita diminta untuk tadi bisa dibuka HP-nya ya. Karena di sini kita tidak menggunakan LCD karena kamu semua tahu bahwa kita tidak memiliki aliran listrik. Jadi kita memanfaatkan media yang ada. Ada handphone, ada alat tulis teman-teman semua. Ya, sampah khususnya kulit buah dan sayur. Ya, kamu bisa kumpulkan di informasi lain dari internet selain bahan ajar dan juga bukunya. Ya, yang kedua, silakan ditonton videonya. Selanjutnya, setelah teman-teman menonton tadi video yang merupakan proses pengolahan limbah kulit buah dan sayur, sekarang kita bisa gali dari informasi sumber lain. Tadi sudah Ibu bagikan bahan ajar, silakan dibaca. Di buku juga, silakan dibaca di bukunya.
Tahu poster? Tahu. Ya. Nanti kalau misalkan langkah-langkahnya boleh dibuat dalam bentuk poster. Nanti bisa ditempel di mading boleh, ya. Dikumpulkan ke ibu. Langkah-langkahnya juga dikumpulkan dalam bentuk video boleh, ya. Setiap kelompok silahkan menyampaikan kalian mau mengolah limbah apa, ya. Mau membuat pupuk misalkan dari limbah apa, lalu langkahnya apa, silahkan divideokan, lalu di-upload di media sosial kalian, lalu kasih ke ibu, tag ibu, bisa? Bisa. Di YouTube, di TikTok, di Facebook bisa, ya. Dan yang membuat dalam bentuk tulisan lalu dipresentasikan juga bisa, boleh, ya. Jadi terserah kalian. Langkah-langkah itu yang kelompok ini mau dipresentasikan, yang ini presentasikan atau buat poster. Presentasi. Oke, kalau begitu nanti dipresentasikan. Saya persilakan ke kelompoknya Joni. Silakan Joni. Pada kelompok 1 untuk mempresentasikan langkah-langkah pengolahan limbahnya. Dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang cara membuat pupuk dari kulit pisang. Cara membuat pupuk dari kulit pisang. Langkah-langkah 1. Kulit dihaluskan. 2. Masukkan dalam wadah. 3. Larutkan EM4 dicampur ke dalam kulit pisang halus, lalu campurkan air dengan rata. 4. Pupuk didiamkan selama 3 atau 4 hari lamanya. 5. Setelah itu pupuk dapat digunakan dengan diencerkan terlebih dahulu, yaitu 1 liter air diencerkan dengan 5 liter air. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Oke, kepada kelompok yang cinta untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih telah diberikan kepada saya. Pertanyaan dari saya, sebutkan manfaat dari pupuk yang telah diolah tersebut. Ini waktu kita. Oke, kami akan menanyakan pertanyaan dari teman saya cinta. Pupuk yang dibuat dapat digunakan untuk menyiram tanaman, buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Oke, terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekarang tugas kita selanjutnya yaitu menyusun perencanaan proyek. Ya, proyek itu berarti hasilnya sudah. Kalau tadi kita buat pupuk organik cair, kalau kita mengamati dalam waktu 3 minggu, berarti minggu keempatnya kita mengumpulkan, oke? Dan selain pupuk yang dihasilkan, produk yang juga kita harus buat adalah laporan hasil pengamatan atau laporan hasil kerja, ya. Masing-masing kelompok wajib membuat. Itu nanti di minggu keempat. Bisa ini? Bisa. Jadi setiap minggu dalam pengamatan itu ditulis baik-baik. Post-test ini berupa esai, ada 3 nomor dijawab dalam waktu 5 menit. Bisa? Bisa? Bisa. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua kerjakan post-testnya? Sudah. Rancangan tindak lanjutnya dari proyek yang sudah kita rancang pada pertemuan hari ini. Nanti tindak lanjut dari kegiatan tersebut akan ada dokumentasi baik berupa video atau gambar yang kamu kumpulkan menggunakan media sosial
sosial kamu untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mau bertanya beberapa hal, ya. Dijawab langsung ya. Perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran hari ini? Bosan? Tidak. Malas? Tidak. Capek? Tidak. Oke, luar biasa kalau begitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimpulkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang bisa menyimpulkan, bisa angkat tangan. Oke, silakan. Kimia hijau sangat penting bagi kehidupan manusia. Oke, kimia hijau sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk sekarang kita rangkum bahwa prinsip kimia hijau itu adalah bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita, ya. Upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya tadi adalah kita membuat proyek, ya. Proyeknya harus dikumpulkan. Penutup yaitu kesimpulan yang terakhir yaitu kita berdoa. Guru dan teman-teman, mari seperti kita berdoa. Izinkanlah saya bawa doa ini seluruh tim Katolik dalam nama Tuhan. Katakanlah